kita merancang alat atau suatu rancangan agar sumber daya manusia seperti penanaman itu menanam padi itu yang tadinya memerlukan sekitar puluhan orang, ke depan itu bagaimana kita hanya menggunakan beberapa orang saja. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Akib dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan berbicara kampus lagi, tepatnya di Universitas Brawijaya. Hari ini saya sudah bersama salah satu mahasiswa dari mahasiswa Teknologi Pertanian. Perkenalkan, saya Yagung Pratama dari program studi Teknik Pertanian Universitas Brawijaya yang akan menjadi narasumber pada wawancara hari ini. Oke, beliau dari Teknik Pertanian yang akan menjadi wawancara. Mungkin boleh dikasih tahu nih sahabat Akib, kita tanpa basa-basi lagi, karena mungkin sahabat Akib sudah menanti apa tentang teknik pertanian. Boleh dikasih tahu gambaran tentang teknik pertanian? Kalau kita berbicara mengenai pertanian, pasti masyarakat itu berpikir bahwa pertanian itu pasti mengenai atau berkecimpung pada hal-hal seperti menanam, kan? Ya. Itu pikiran pendek dari masyarakat, Ya. baik dari golongan usia yang muda maupun sampai usia tua, pasti mereka berpikiran kalau kita sudah membahas pertanian pasti masalah bercocok tanam. Nah, tapi sebenarnya masalah pertanian itu sangat luas, baik dari bagaimana kita mengelola tanah, air dan sebagainya macamnya, bukan hanya pada berkecimpung pada vegetasi tanam-tanaman. Nah, membahas mengenai teknik pertanian, sebenarnya teknik pertanian itu adalah penerapan dasar-dasar keteknikan tentunya dalam bidang pertanian, seperti teknik bagaimana kita cara menanam, teknik pengolahan air, irigasi, terus teknik pengolahan tanah, kemudian teknik-teknik bagaimana kita melakukan pemanenan seperti kegiatan-kegiatan pasca panen tentunya. Nah, tentunya hal ini untuk meningkatkan mutu, yang pertama itu mutu, produktivitas, kemudian agar kegiatan pertanian itu terus kontinu. Misalnya nih, kita melakukan suatu kegiatan pertanian itu dengan kegiatan yang tradisional, kan? Oke, tradisional. Nah, kalau kita menggunakan kegiatan yang tradisional turun temurun, maka kita akan mendapatkan atau melakukan penanaman itu tentunya lebih menggunakan lahan yang luas tentunya. Ya. Lahan yang luas, kemudian penggunaan air yang lebih banyak, dan juga sumber daya manusia yang diperlukan banyak untuk menanam, dan juga tersita waktu itu lebih banyak. Nah, dengan mempelajari keteknikan ini itu guna untuk meningkatkan efisiensi, tentunya efisiensi lahan yang tadinya lahan kita itu gunakan itu luas. Ya. Bagaimana kita merancang suatu hal agar penanaman sekian itu dengan lahan sekian, misalnya kita menanam suatu varietas tertentu seperti padi, Ya. yang awalnya kita menggunakan lahan sekitar 1 hektar. Nah, dengan mempelajari keteknikan ini, bagaimana nantinya dengan varietas yang sama dan jumlah yang sama, tapi menggunakan lahan yang misalnya lebih sedikit, bisa kita akali dengan menggunakan lahan yang 1 hektar, tapi dengan varietas yang sama dan jumlah tanaman yang sama. Nah, kemudian juga bagaimana kita merancang alat atau suatu rancangan agar sumber daya manusia seperti penanaman itu menanam padi itu yang tadinya memerlukan sekitar puluhan orang, ke depan itu bagaimana kita hanya menggunakan beberapa orang saja. Nah, Sedikit ya. Ya, lebih sedikit. Bahkan kalau bisa tidak ada sama sekali menggunakan tenaga manusia. Kalau bisa ke depannya itu dikerjakan secara otomatis, sehingga di samping mengurangi sumber daya manusianya juga
tentunya sangat berdampingan atau sangat berkaitan erat dengan pengurangan biaya. Karena kita tidak perlu lagi membayar orang atau mempekerjakan banyak orang untuk melakukan kegiatan penanaman maupun kegiatan pemanenan dan sebagainya. Gitu. Dan juga bukan hanya terkait efisiensi dan juga sumber daya manusia, tapi juga mutu. Yang tadinya hasil panen yang kita dapatkan itu mungkin kualitasnya di bawah rata-rata. Nah, bagaimana dengan penerapan keteknikan ini kita mendapatkan suatu hasil panen itu kualitasnya itu lebih baik, bahkan bisa bersaing dengan kualitas hasil panen yang di luar sana. Seperti itu kurang lebih. Ya, jadi ini tadi penjelasan dari narasumber kita, dan mungkin ini ada kata-kata yang menggunakan sedikit orang. Nah itu bagaimana, apakah diterima secara pembelajaran di desa dan di kampus, karena perlu pendidikan kan pasti. Nah itu seperti bagaimana itu kira-kira, atau kan karena populasi di Indonesia itu cukup besar kalau kita berbicara Indonesia, dan salah satunya ya lumbung pangan tersebut, apalagi di Sumatera Selatan ini masih banyak sekali lumbung pangan. Kalau membahas tentang pengurangan sumber daya manusia terkait penanaman dan sebagainya yang berkecimpung dalam pertanian, tentunya ini berkaitan erat dengan yang mana perkembangan zaman. Zaman itu membuat kita ke depan itu harus modern, dan tentunya semakin majunya zaman, semakin banyak hal-hal yang berubah. Maka bagaimana mendidik masyarakat itu harus berpikir yang rasional, bahwa kedepannya tidak harus terus menjadi petani, karena akan ada perkembangan yang membuat mereka itu, kalau bahasa kasarnya, hilang pekerjaan karena kemajuan zaman yang tentunya. Saya contohkanlah, zaman sekarang sudah banyak itu alat-alat untuk menanam secara otomatis, menggunakan drone sebagainya. Dan juga untuk pemanenan itu menggunakan alat-alat yang khusus memanen, yang tentunya di sini selain menghemat sumber daya manusia, dampak negatifnya itu membuat masyarakat itu banyak hilang pekerjaan karena sudah digantikan oleh alat. Jadi bagaimana tentunya masyarakat mengimbangi dari kemajuan zaman. Mereka mungkin semakin maju zaman, mereka mencari hal-hal baru yang bersangkutan dengan perkembangan zaman, tidak hanya terus berkecimpung dalam pertanian. Karena semakin ke depan itu pasti banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan digantikan oleh mesin. Gitu. Artinya pendidikan sangat penting. Ya? Nah, kalau dibilang penting ya sangat penting, karena untuk kemajuan suatu negara itu salah satunya itu pendidikan. Oke, itu tadi sahabat, berarti kita harus meningkatkan transisi zaman. Apabila kita tidak ikut dalam perkembangan zaman, maka Indonesia akan tertinggal, gitu ya kurang lebihnya. Pasti tertinggal. Nah, mungkin boleh diceritakan nih kepada sahabat Akib tentang mengapa memilih atau teknik pertanian. Kalau kita bahas lagi kilas balik sebelum saya berkecimpung dalam teknik pertanian ini, sebenarnya saya tidak sepenuh hati berkecimpung dalam kegiatan ini. Pada awal saya sebelum tergabung di teknik pertanian itu pada tes masuk perguruan tinggi ya. Sebenarnya teknik pertanian ini saya merupakan pilihan kedua. Pilihan kedua. Ya, bisa dibilang pilihan ya sampingan kan. Ya. Nah, tapi setelah saya masuk di bidang teknik pertanian ini, tentunya banyak hal yang harus saya pelajari, bukan hanya tentang bercocok tanam. Memang sih kalau berkecimpung dalam pertanian pasti ada membahas tentang bercocok tanam, tapi sebenarnya lebih dari itu. Selama 5 semester saya tergabung di teknik pertanian, jadi mahasiswa teknik pertanian itu banyak hal yang telah saya pelajari. Bagaimana saya pengelolaan tanah,
irigasi pengairan, bagaimana kita menggunakan air itu lebih hemat, apalagi pada musim kemarau tentunya. Apalagi di daerah kita ini lahannya itu sangat luas sekali, lahan rawa. Di Sumatera Selatan ya. Di Sumatera Selatan. Di situ kita dituntut maupun diajari cara pengelolaan lahan rawa. Jadi cerita sedikit dari alasan kita, dan mungkin ini dari sahabat Akib juga ada yang bertanya, ya, seberapa penting gitu ya pendidikan, terutama pertanian yang mungkin dikesampingkan, seberapa penting menurut Abang? Pendidikan itu sangat penting ya, mau di bidang apapun. Nah, kalau di bidang pertanian, kalau dikaitkan dengan negara kita yang kata orang itu agraria, sangat luas sekali pertaniannya. Bahkan masyarakat itu mayoritas bekerja di dalam pertanian, apalagi di daerah-daerah kampung dan sebagainya. Pasti mereka itu punya lahan sawah yang mereka kelola sendiri. Nah, pendidikan pertanian ini sangatlah penting, bagaimana nanti anak-anak desa maupun anak-anak kota itu memberikan praktek langsung kepada lahan yang mereka miliki, maupun mereka edukasi kepada petani-petani yang memerlukan pendidikan tersebut. Karena semakin majunya zaman, petani-petani itu masih banyak yang melakukan kegiatan pertanian itu secara tradisional. Mereka tidak mengenal alat-alat yang praktis seperti alat-alat untuk pemanenan otomatis dan sebagainya. Mereka itu tidak mengenal. Mereka masih menggunakan cara yang tradisional gitu ya. Sehingga menurut saya itu sangat penting untuk memajukan pertanian di Indonesia ini. Karena di luar sana mereka itu tidak lagi menggunakan cara-cara yang kita bilang kuno kan. Ya, bisa katakan kuno. Ya. Karena mereka itu selalu berinovasi untuk membuat apapun di negaranya itu, baik pertanian, sosial dan sebagainya, itu terus maju. Jadi kalau kita mau bersaing dengan negara luar, juga kita harus terus berinovasi dan mencontoh, bahkan melebihi dari negara-negara lain. Gitu ya. Intinya pendidikan itu sangat penting untuk sahabat Akib. Jadi jangan sampai putus asa untuk melanjutkan pendidikan, karena banyak sekali beasiswa ataupun cara-cara atau jalan-jalan lain untuk menuju ke perguruan tinggi. Memang Abang memilihnya di Universitas Sriwijaya atau di luar gitu? Karena kebetulan ini kan teknik pertanian di Universitas Sriwijaya, dan masih banyak teknik. Saya kira banyak nih teknik pertanian di luar Universitas Sriwijaya. Sebenarnya mungkin saya memilih atau tidaknya itu mungkin sudah takdir. Karena pertama itu saya setelah lulus SMA itu saya daftar SNM itu tidak melirik pertanian sedikit pun. Pertama saya melirik SNM jalur undangan ya. Jalur undangan itu saya memilih teknik mesin dan juga memilih pendidikan. Nah, setelah saya tidak lulus, kemudian saya daftar SBM. Nah, itu SBMPTN TPK. Ya, jalur tes ya. Tes. Saya itu pilihan pertama itu bahkan saya memilih jurusan psikologi, kedokteran. Nah, tapi nggak tahu iseng atau memang nggak ada pilihan lain, saya pilih teknik pertanian. Tapi mungkin sudah takdir saya di teknik pertanian. Jadi bagaimana sekarang saya terus berinovasi dan terus mengikuti perkembangan ilmu, dan sehingga kedepannya setelah saya lulus di teknik pertanian ini saya bisa menciptakan suatu alat yang tentunya membantu petani-petani zaman sekarang. Jadi ternyata teknik pertanian itu luar biasa di dalamnya ya. Menurut saya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Bahkan belum terpikirkan oleh anak-anak SMA gitu ya. Semoga teman-teman sahabat Akib itu sudah melirik dulu nih, secara seluruh
universitas atau jurusan-jurusan yang telah ada di universitas tersebut gitu. Jangan sampai kita hanya melihat label nama gitu kan. Itu. Ya, mungkin boleh dikasih nih pesan untuk sahabat Akib tentang abang gitu dan sahabat Akib semua. Sedikit pesan dan juga kesan selama saya di teknik pertanian untuk teman-teman sekalian, untuk adik-adik sekalian yang ragu bahkan tidak ada sedikit pun kemauan untuk berkecimpung dalam bidang pertanian, bahwasanya pertanian itu sangat luas bidangnya, bukan hanya mengenai cocok tanam, bukan hanya membahas bagaimana cara penanaman tertentu, tapi juga membahas mengenai bagaimana kita pengolahan tanam, iklim, bagaimana kita melakukan suatu pengamatan tertentu tentang pertanian zaman sekarang, bagaimana membuat pengolahan air itu lebih efisien seperti pengolahan irigasi dan sebagainya, dan juga berinovasi terhadap tanaman-tanaman maupun pertanian-pertanian di Indonesia. Nah, jadi untuk adik-adik sekalian, kalau bukan kita yang mau memajukan pertanian Indonesia ini, terus siapa lagi? Karena negara-negara di luar sana itu mereka terus bersaing, mereka tidak malu untuk terus berinovasi, walaupun itu di bidang pertanian, karena pertanian itu sangat penting untuk suatu negara. Bagaimana kita bisa mengisi perut kita kalau tidak ada petani di Indonesia? Nah, jadi kita jangan terus-menerus mengikuti perkembangan zaman yang sudah kuno. Seperti sekarang ini mahasiswa itu pasti memilih terus menjadi guru kan, padahal guru itu sudah banyak. Salah satunya. Maka pilihlah pertanian sebagai pilihan-pilihan yang menurut saya itu sangat menarik, bukan hal-hal yang mesti kita kucilkan, tapi hal-hal yang mesti kita utamakan untuk kemajuan Indonesia ini. Itu tadi ya penyampaian pesan kepada sahabat Akib semua. Semoga kita bisa mendalami bidang ilmu ini karena sangat berpotensi bagus sekali, apalagi dengan luasnya lahan pertanian yang ada di Sumatera Selatan khususnya dan Indonesia secara umum. Mungkin itu dulu ya Bang, untuk pemberian karena insya Allah program ini adalah program untuk menyebarkan dan memberitahu gitu. Jangan sampai kita hanya mengetahui label gitu ya. Oh ini pertanian, tapi tanpa tahu apa isinya gitu ya. Cuma tahu kulitnya tapi tidak tahu isinya, itu jangan sampai. Dan ini di zaman digitalisasi ini saya harap pemuda desa, pemuda kota dan seluruh pemuda yang ada nantinya akan ke perguruan tinggi itu sudah tahu dulu, gitu. Sudah tahu lebih dulu gitu kan tentang jurusan atau program studi yang ada di Indonesia dan inovasinya apa, kontribusinya apa, outputnya apa gitu ya. Mungkin kita bisa berjumpa di lain waktu, dan jika ada pertanyaan-pertanyaan silakan dikasih di kolom komentar ya Bang. Nanti kita kalau ada pertanyaan kita jawab kembali. Semoga pembahasan ini yang secara umum bisa menjawab dan mengetahui berbagai pengetahuan dan menambah pengetahuan di benak pikiran sahabat Akib semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata yang mungkin menyinggung sahabat Akib semua, karena tidak ada niat sedikit pun untuk menyinggung, tapi ini demi kebaikan kita semua, demi kebaikan Indonesia dan negara kita tercinta ini. Ya, dan tentunya kita sama-sama masih belajar. Ya. Jadi kalau ada kesalahan, mungkin teman-teman bisa tanyakan pada yang ahlinya. Mungkin itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.